Halo semua, salam semua, selamat semua. Jumpa lagi dengan Broton yang beranalisa dan beranalisis mengenai berita-berita yang luar biasa, di mana saat ini sedang rame-ramenya bagaimana perjuangan PIDIP, di mana Pak Sekjen sedang menjalani di mana sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Dan seperti yang kita dengar bersama, di mana Pak Hasto sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Bahkan kata beliau, Pak Presiden pertama saja, Pak Soekarno aja di penjara itu untuk kebaikan Indonesia, itu ya kalau nggak salah. Tapi kalau salah dikoreksi ya. Jadi pada saat ini perpolitikan kita ini sepertinya terfokus kepada PDIP. Apakah itu nanti beroposisi atau bagaimana, dalam tanda kutip tentunya. Karena bagaimanapun juga, bagaimana bisa beroposisi, tapi pasti sih kemungkinan besar oposisi. Dan saya tidak tahu, ini asal ngomong aja ya. Jadi jangan dijadiin sesuatu itu, omongan saya ini jadi yang luar biasa. Hanya omong-omong. Nah, selain itu juga ada di mana Pak Presiden baru kita, Pak Prabowo, nantilah dilihat katanya setelah 6 bulan bagaimana kinerjanya gitu. Ada juga Pak Presiden yang sudah purna tugas, Pak Jokowi, di mana beliau juga mengatakan, saya kan sudah purna tugas, jadi ya begitu, sudah purna tugas. Kalau tidak salah begitu ya, saya nggak hafal kata-katanya. Dan ketika ditanya wartawan mengenai bagaimana partai-partai, sepertinya beliau mengatakan partai perorangan. Apakah itu clue atau memang Pak Jokowi sudah tidak di partai lagi? Ya saya tidak tahu, karena saya belum berkomunikasi. Intinya itu ya. Untuk membahas bagaimana perjuangan Pak Hasto menghadapi kasus hukumnya, di mana sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Apakah beliau sudah mendatangi KPK atau belum, saya tidak tahu. Ya saya juga belum dapat info. Dan bahkan juga sudah menitipkan dokumen-dokumen penting, katanya ya, itu ke Bu Kony. Dan saya juga tidak kenal. Yang jelas beritanya begitu, di mana Ibu Kony dititipi oleh Pak Hasto itu dokumen-dokumen yang sudah dinotariskan begitu. Bahkan katanya juga sudah ada beberapa yang divideokan, di mana katanya akan menjadi bom waktu. Begitu. Jadi kita para netizen lebih baik kita menunggu, mungkin bisa juga mencari informasi yang valid gitu ya, untuk informasi yang benar, bagaimana kita sebagai netizen untuk menyikapi dengan berita-berita ini. Tapi namanya berdemokrasi ya seperti itulah, harus ada pro dan kontra, kontra dan pro. Bahkan yang netral juga banyak. Siapa mendukung siapa, siapa didukung siapa, dan dukungan itu beralih itu pun biasa. Itulah perpolitikan kita. Semakin banyak intrik dalam politik, semakin seru kita menyikapi, semakin itu menjadi daya tarik
yang bisa menghasilkan ekonomi berputar, bisa begitu ya. Salah satunya saya ini omon-omon begini juga siapa tahu bisa dapat gajian, kan gitu. Bagi juga untuk para YouTuber pemula juga, kawan-kawan saya, friend-friend saya yang sedang berjuang di bidang e-commerce jadi konten kreator, tentunya juga harus berpolitik juga gitu kan. Bagaimana meningkatkan jam tayang kita, bagaimana meningkatkan view kita supaya terjadi atau menjadi di mana channel kita signifikan di algoritmanya, begitu ya. Yang jelas kalian berusaha dengan sungguh-sungguh seperti halnya Pak Hasto yang bersungguh-sungguh menghadapi apa yang sedang dihadapi, begitu. Sepertinya ini saya harus memanjangkan video ini sampai 15 menit, kalau perlu 1 jam. Dimana di sini program Broton ngomong. Ada juga yang sesuatu yang mungkin tidak banyak yang diprediksi oleh masyarakat kita, di mana Pak Mahfud MD, di mana beliau waktu itu menjadi calon wakil presiden, dan ternyata bersama Pak Ganjar yang presidennya, calon presidennya maksudnya, dan itu kalah oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Dan ternyata Pak Mahfud MD ini sekarang sudah jadi itu Jaksa Agung, nah, begitu. Nah, apa itu judul ini? Lagi konten sih, apa? Ya kita orang skripsi dia anu. Ya males. Jadi menghadapi perpolitikan itu untuk kalangan kita juga harus menyiapkan diri kita untuk mendengarkan berita-berita, dan mungkin karena saya malas ya, saya dengar berita aja. Dan tanpa terasa sudah hampir 8 menit, saya akan tambah lagi waktunya sampai di atas 10 menit begitu. Dimana saya tadi sampai di mana ya? Sampai di mana Pak Mahfud MD sekarang sudah menjadi Jaksa Agung. Wah, luar biasa. Siapa tahu dengan kehadiran Pak Mahfud MD ini bisa membawa kasus hukum di Indonesia itu menjadi terang benderang. Bagaimana menuntut para yang dituntut ini, yang sedang dituntut itu bisa segera apa namanya, segera apalah pokoknya, nggak jelas aku juga. Yang jelas kita semua berharap Pak Mahfud MD bisa memperbaiki kinerja Kejaksaan Agung gitu ya. Ya semuanya juga gitu, para pejabat kita harap, bahkan untuk terkhusus Pak Prabowo Subianto bisa meletakkan sesuatu di mana proses hukum dan hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik, yang dimana banyak pengamat, bahkan sebagian besar masyarakat kita, hukum itu katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah begitu ya. Saya sendiri sih belum pernah mengalami kasus hukum ya, paling cuma ditilang doang. jadi juga saya tidak bisa memahami. Tapi sebagai masyarakat yang harus melek hukum, kita harus belajar juga untuk memahami bagaimana kita berkomentar di kolom-kolom komentar yang dimana setiap nonton video itu saya baca komentar-komentarnya itu luar biasa netizen kita.
Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral. Bahkan seperti saya ini, apakah ini saya netral atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting saya ngomong, siapa tahu ada yang nyumbang, ada yang memberi saya dan meminta nomor rekening saya untuk memberi sumbangan ke saya. Itu intinya. Karena sudah 10 menit, saya akan tutup video ini dan nantikan video yang lain di sesi berikutnya. Begitu ya. Kita ucapkan selamat bertugas untuk Pak Mahfud MD untuk memperbaiki kinerja Kejaksaan RI ya, begitu. Semoga dengan masuknya Pak Mahfud MD, kita harapkan kasus hukum di Indonesia itu benar-benar adil menurut kriteria masing-masing. Sekian dari Broton, senang terus mau tahu sip. Terima kasih, sekali merdeka, tetap merdeka.